Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di seminar internasional. Pembicara kita pada siang hari ini yaitu Bapak Ricky Lazarus Lasita dengan materi pengaruh bahasa daerah terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita panggil, ini dia Bapak Ricky Lazarus Lasita. Selamat datang Bapak. Kesempatan saya berikan kepada Bapak. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Hari ini kita akan membahas materi atau seminar tentang pengaruh bahasa daerah terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya asal dari Atambua, ujung Pulau Timur. Nama saya ini sudah ada di papan tanpa saya sebutkan. Saya kuliah di kampus IKI Bukitomo Malang. Tanpa mempersingkat waktu langsung kita masuk ke materi. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu pengertian. Pengertian bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa nama bunyi. Jadi suara atau ucapan yang keluar dari mulut kita itu merupakan pengertian dari bahasa atau bahasa itu sendiri. Lanjut. Nah, sekarang ada juga pengertian dan definisi bahasa menurut para ahli. Di situ saya ambil ada beberapa orang, ada Bill Adams, Plato, dan Sudaryono. Ya, saya akan membacakan mulai dari yang pertama. Bill Adams, bahasa adalah sebuah sistem pengembangan psikologi individu dalam sebuah konteks intersubjek. Beliau menitikberatkan bahasa itu pada psikologi individu dalam konteks intersubjek. Ya, mungkin lanjut lagi, itu pengertian dari para ahli. Nah, pengertian bahasa Indonesia itu ada di depan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa pemersatu bangsa. Jadi bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pemersatu bangsa, ya, di mana di negara kita ini pada umumnya menggunakan bahasa ini dalam berkomunikasi setiap hari. Itu pengertian yang pertama. Dan yang kedua, tidak dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah suatu varian bahasa Melayu. Artinya awal munculnya bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu yang pertama kali digunakan atau diambil dari bahasa Melayu Riau dan diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1946 kalau tidak salah. Ya, lanjut. Nah, ini berikutnya itu ada pengertian tentang bahasa daerah. Jadi bahasa daerah itu memiliki pengertian juga, bukan sekedar bahasa daerah saja. Di depan ini saya ambil pengertian dari ada dua pengertian. Yang pertama itu dari Wikipedia. Semua tahu Wikipedia kan? Itu adalah semacam Google atau mesin pencari yang ada di internet. Jadi menurut Wikipedia, suatu bahasa bahasa daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam kebangsaan. Artinya di dalam suatu negara ada wilayah-wilayah tertentu yang menggunakan bahasa-bahasa mereka tersendiri, dan bahasa itu jarang dipakai di dalam suatu negara itu. Artinya daerah-daerah tertentu lah, seperti itu. Ada daerah terkecil yang tadi, negara bagian federal, provinsi, dan daerah yang lebih luas. Mungkin juga ada daerah-daerah yang lebih luas. Selanjutnya, maaf, kembali. Menurut Paul, bahasa daerah adalah penanaman bahasa yang digunakan oleh kelompok yang anggotanya secara relatif memperlihatkan frekuensi interaksi yang lebih tinggi antara mereka dibandingkan dengan yang bertutur dalam bahasa daerah. Hampir sama dengan yang pertama. Nah, itu fungsi bahasa Indonesia, ada lambang. Ya, lanjut. Fungsinya lanjut. Nah, ini fungsi bahasa daerah.
Jadi bahasa daerah itu memiliki fungsi juga. Yang pertama itu sebagai lambang kebanggaan daerah. Artinya bahasa daerah itu penutur setiap orang yang menggunakan bahasa daerah itu, dia akan bangga karena dia memiliki bahasa daerahnya tersendiri. Artinya identitas dia di suatu daerah, di daerahnya begitu. Dan di berikutnya lambang identitas daerah. Ya, yang ketiga, alat penghubung di dalam keluarga dan masyarakat dalam keluarga. Artinya kalau kita dilahirkan di daerah dan di suatu tempat dengan menggunakan bahasa daerah, itu artinya kita dalam berkomunikasi dalam keluarga itu sering menggunakan bahasa daerah. Artinya bahasa daerah itu memiliki fungsi untuk berkomunikasi antara keluarga, bisa sesama masyarakat yang di lingkup-lingkup tertentu. Dan juga yang terakhir fungsinya itu pendukung bahasa nasional. Ya, kebanyakan kosakata bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa-bahasa daerah. Artinya kosakata yang ada sekarang itu dulunya itu diadopsi dari bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya, ada sekarang kita ke pembahasan yang utama atau yang kita bahas hari ini, itu dampak dan atau pengaruh bahasa daerah terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Ada dua dampak yang muncul ketika bahasa daerah dipengaruhi oleh bahasa Indonesia. Terbalik, bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa Indonesia. Yang pertama itu dampak positif bahasa daerah. Yang pertama itu bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata yang tadi saya bilang. Yang kedua sebagai kekayaan budaya bangsa. Yang ketiga identitas dan ciri khas dari suatu suku bangsa. Nah, artinya yang tadi juga saya jelaskan, bahasa daerah itu merupakan ciri khas dari daerah-daerah tertentu yang menggunakan bahasa tersebut. Yang terakhir, menumbuhkan keakraban. Ini saya ambil contoh. Jika saya dari Atambua datang ke Malang dan saya bertemu dengan orang Atambua, cuma meskipun itu saya tidak kenal dari awal, tidak pernah bertemu, dan saya bertemu dengan dia di Malang dan saya berkomunikasi dengan bahasa daerah kami, nah itu pasti akan memunculkan keakraban yang tidak terduga lah. Artinya tanpa kita sadari dengan bahasa daerah itu kita sudah saling akrab. Begitu fungsi dampak positifnya. Yang berikutnya, sekarang yang berikutnya dampak negatif. Kita langsung saja membahas dampak negatif dari bahasa daerah. Bahasa daerah, dampak yang pertama itu bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah lain. Ya, itu artinya hanya di wilayah tertentu yang bisa memahami orang-orang di wilayah tertentu yang dapat memahami bahasa daerahnya. Sedangkan di daerah lain tidak dapat memahami. Yang berikutnya dapat menimbulkan kesalahpahaman. Nah, ini artinya ada kosakata tertentu yang penulisannya bacanya sama, tapi artinya beda dalam di daerah masing-masing. Di sini saya ambil contoh ada dua kalimat, ya, suai dan internet. Ya, silakan lihat saja di depan. Ya, itu solusinya. Ya, sekian. Ya, baik, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh pemateri muda kita, yaitu Bapak Riki Lazarus Lasdar. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Riki. Ya, selanjutnya mungkin ada peserta seminar yang belum paham dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita. Mungkin bisa langsung bertanya selagi Bapak kita ini belum kembali. Ya, seperti itu. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya mau tanyakan di sini yaitu dampak dari penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Dampaknya itu entah berdampak positif maupun negatif. Ya, bagus. Ya, itu tadi pertanyaan dari salah satu peserta seminar, yaitu dampak bahasa daerah terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Ya,
Ya, jadi dampak dari pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia itu ada dua, dampak positif dan negatif. Dampak langsung saja ke dampak negatifnya saja, karena dampak positifnya kita sudah membahas tadi. Dampak negatifnya itu bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah lain. Warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia akan kesulitan karena kosakata kita yang terlalu banyak. Masyarakat kurang paham dalam menggunakan bahasa yang karena sudah terbiasa menggunakan daerah. Itu berikutnya. Dan yang terakhir dapat menimbulkan kesalahpahaman. Sudah, seperti itu yang tadi saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, masih ada yang ingin bertanya? Sudah. Ya, kalau sudah mungkin cukup sekian. Saya akan mengambil kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan tadi. Kesimpulannya adalah bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu sangat penting. Walaupun bahasa daerah punya kelemahan atau bisa mempengaruhi bahasa Indonesia, tapi dengan bahasa daerah kita bisa kepentingannya bisa membuat kita berkomunikasi di saat kita bertemu dimanapun kita berada dengan orang yang kita kenal. Sekian itu materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.